Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas machine learning yaitu algoritma machine learning dengan menjelaskan tiga pendekatan utama yaitu supervised learning, unsupervised learning, dan reinforcement learning. Oke, di sini ada anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Rafayuda Pratama pada dan Oke, sini ada konsep dasar machine learning. Machine learning atau pembelajaran mesin merupakan subbidang dari kecerdasan buatan AI yang fokus pada penggunaan algoritma dan model komputer untuk belajar data tanpa diprogram secara eksplisit. Di sini ada penjelasan dari supervised learning. Supervised learning adalah jenis pembelajaran mesin di mana model dilatih menggunakan data yang variabel pasangan antara input dan output yang benar. Nah, selanjutnya sini ada tahapan supervised learning. Yang pertama ada pengumpulan data, pemilihan model, pelatihan, dan evaluasi model. Selanjutnya di sini ada penjelasan dari unsupervised learning. Unsupervised learning atau pembelajaran di setelah waktu merupakan ketentuan dalam yang menggunakan data yang tersedia di dalam atau target output. Selanjutnya di sini ada tahapannya, yaitu adalah pertama pengumpulan data tanpa label, data pre-processing, lalu yang ketiga pemilihan model, pelatihan model, lalu yang kelima adalah interpretasi dan evaluasi. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Andriana. Oke, baik. Selanjutnya ada reinforcement learning. Itu cabang dari machine learning yang dimana sebuah agen belajar untuk mengambil tindakan di dalam suatu lingkungan untuk memaksimalkan imbalan atau reward yang diterimanya. Nah, adapun tahapan reinforcement learning ini yaitu definisi komponen RL yang pertama ada. Yang kedua ini inisialisasi, yang ketiga interaksi dengan lingkungan, keempat evaluasi dan pembaruan, dan yang terakhir adalah evaluasi model. Tadi kasus regression ya, yang pertama itu ada prediksi harga murah, itu tuh menggunakan algoritma regresi linear. Nah, terus ada peramalan cuaca menggunakan algoritma ARIMA. Nah, itu ada lagi prediksi kebutuhan energi, algoritma support vector regression atau SVR. Lalu ada peramalan penjualan menggunakan algoritma XGBoost regression. Dan yang terakhir, estimasi produksi panen, yaitu menggunakan algoritma random forest regression. Baiknya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Farel. Selanjutnya ada studi kasus classification. Yang pertama ada deteksi spam email menggunakan algoritma knife base. Lalu yang kedua ada diagnosis penyakit jantung menggunakan algoritma decision tree. Lalu ada klasifikasi sentimen menggunakan algoritma logistik regression. Lalu ada pengenalan tulisan tangan menggunakan algoritma convolutional neural network atau CNN. Dan yang terakhir ada identifikasi jenis tanaman atau menggunakan algoritma random forest. Selanjutnya ada studi kasus clustering. Yang pertama ada segmentasi pelanggan menggunakan algoritma K-means clustering. Yang kedua ada pengelompokan berita menggunakan algoritma hierarchical clustering. Yang ketiga ada analisis genetik menggunakan algoritma DB-scan. Yang keempat ada segmentasi pasar real estate menggunakan algoritma Gaussian mixture model atau GMM. Dan yang terakhir ada pengelompokan gangguan jaringan menggunakan algoritma mean-shift clustering. Selanjutnya ada studi kasus association. Yang pertama ada analisis market basket menggunakan algoritma a priori. Yang kedua ada rekomendasi film menggunakan algoritma FP growth. Dan yang terakhir ada asosiasi gejala penyakit menggunakan algoritma iklan. Oke, cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.